Xian Jie Wen Xiansheng. Jie, tolong biarkan aku masuk untuk menemui putriku. Miss Hai memerintahkan untuk tidak membiarkanmu masuk. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Biarkan aku melihat putriku untuk terakhir kalinya, tolong. Aku hanya ingin melihatnya. Kalau begitu, Wen Xiansheng, jika kamu ingin melihat, cepatlah. Jika tidak, Miss Hai bisa kembali kapan saja. Terima kasih. Sayang, kamu baik? Patuh? Apakah kamu rewel? Hanya kamu yang masih mau tersenyum padaku. Miss Hai. Apa yang sudah kukatakan padamu? Aku pergi belanja. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Ini bukan urusan Xian Jie. Aku datang untuk melihat putriku. Aku sudah bilang kamu tidak boleh menemuinya. Jangan perlakukan aku seperti ini, aku sudah dipukuli orang lain. Semuanya sudah hilang. Aku tidak punya karir, tidak punya keluarga. Bahkan anak-anak dari panti asuhan juga pergi. Kamu sudah melakukan banyak hal buruk, seharusnya kamu tahu akan ada balasannya. Aku tahu aku salah. Tapi aku sangat menyayangi putriku dari awal sampai akhir. Aku tidak pernah menyakitinya. Kamu bahkan tidak membiarkan aku memeluknya lebih lama. Aku mohon biarkan aku memeluknya. Silakan pergi. Aku pikir jika aku datang meskipun Ali tidak berbicara padaku, setidaknya dia masih punya telinga untuk mendengarku. Telinganya keras. Tidak semua hal bisa dia dengar. Dari kecil aku mengandalkan kedua tanganku untuk meraih sukses. Tidak pernah punya teman sejati. Hanya Ali yang menganggapku sebagai teman. Bisa dilihat. Jalanku semakin menyimpang, tidak tahu menghargai diri sendiri. Ketika aku sadar satu-satunya teman pun sudah hilang. Ingin mencari seseorang untuk mendengarkan keluhanku pun tidak bisa. Mengapa kamu tidak menjawabku? Reaksi apa yang kamu inginkan dariku? Jika kamu bukan bos di sini dan aku bekerja untukmu, aku juga tidak akan berada di sini mendengarkan omong kosongmu. Kamu masih marah padaku karena urusan kakakmu. Tidak perlu kukatakan dengan jelaskan. Mengapa kalian semua memperlakukan aku seperti ini? Aku sudah kalah total. Apakah masih ingin menginjakku lebih dalam? Sebenarnya di dunia ini bukan hanya kamu yang begitu menderita. Ali juga begitu, orangnya jadi murung. Kepercayaan dirinya jatuh ke titik terendah. Benarkah dia sampai seperti itu? Ada cara apa untuk membantunya? Kamu benar-benar ingin membantunya. Tolong pesankan 2 hotdog. Ada APA, kamu meniru saya? Mencari orang untuk membuat saya kesal. Silakan, terserah kamu mau bilang apa. Kalau mau cari-cari orang lain kamu dan Men tidak mungkin. Ya, kami tidak punya perasaan. Tapi tidak bisa coba one night stand. Kamu bisa tapi Haisuan pasti tidak akan. Tidak, kami juga cocok. Men tidak punya pekerjaan dan teman. Bahkan anak angkatnya pun hilang. Ida kebetulan baru putus cinta. Kita saling menghibur, ada masalah apa? Saya lihat kamu juga tidak mengerti. Tapi bagaimanapun kamu adalah mantan pacarnya. Secara sopan saya datang untuk memberitahumu. Sekalian beli hot dog untuk mengisi perut, sudah kenyang. Nanti main juga bisa lebih senang. Lepaskan tanganmu. Maaf tidak tahan sebentar. Tapi Ida juga cocok dengan selera saya. Saya pasty akan memberikan kinengan yang tak terlupakan. Ada apa? Mau memukul saya? Kamu bahkan tidak punya tenaga untuk memegang pisau. Kamu punya tenaga untuk memukul saya. Kamu ngapain? Memukul orang juga punya tenaga, seharusnya bisa pegang pisau lagi. Kalian berkomplot. Kalau tidak begitu, bagaimana bisa membangkitkan kepercayaan dirimu? Ambil pisau lagi, kamu pasti bisa. Kamu melakukan ini demi Ida. Dan pukulan saya tadi coba saja. Sebenarnya teknikmu tidak ketinggalan. Hanya kurang percaya diri. Jangan beri tekanan terlalu besar pada dirimu sendiri. Berhadapan denganmu saya benar-benar tidak bisa. Sebenarnya jangan terlalu banyak berpikir. Apakah kita bisa bersama lagi bukan yang terpenting.
Yang terpenting adalah kamu bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirimu. Saya sangat ingin melihatmu memegang pisau untuk memotong sashimi dengan tekun. Terlihat sangat jantan. Sangat jantan. Bukankah kamu pikir saya sangat macho? Terkadang tanpa kejantanan bagaimana bisa ada aura pria? Ada wanita yang begitu peduli padamu, kamu harus hargai. Sebagai pria apapun bisa kalah. Tapi semangat tidak boleh kalah. Seperti aku ini, seperti kecoak yang tidak bisa mati. Bisa bertahan hidup di lingkungan apapun. Aku bisa bangkit kembali kapan saja. Ali, kamu pasti juga bisa. Sudah kubilang kamu pasti bisa, terima kasih. Terima kasih. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Kecoak seperti aku tidak mudah mati. Apakah kita masih teman? Teman biasa, teman baik yang biasa. Sudah lama tidak bertemu, lihat Venus. Sekarang sangat berbeda, lebih cantik dan kurus. Benarkah? Aku rasa tidak kurus juga tidak bisa. Kenapa di sana? Setiap hari setelah mengantar mereka ke sekolah aku sendiri harus belajar. Malam hari setelah makan kami bertiga mengerjakan PR bersama. Sangat padat. Kamu belajar? Jurusan apa? Bisnis. Aku dan Hilda juga belajar bisnis saat kuliah. Sekarang ada waktu, anak-anak sudah besar. Jadi berencana mengambil gelar master. Kamu menjalani hidup yang sangat nyaman. Jadi terkadang perceraian bagi wanita tidak selalu buruk, setidaknya mengurangi beban. Tidak semua hal bisa dilepaskan. Kali ini kembali hanya untuk Pluto. Sudah lebih dari 10 tahun sering keluar masuk perusahaan. Ada ikatan dengan rekan kerja. Jika Please benar-benar ingin melawan Pluto, rekan kerja akan menjadi korban. Jadi kembali untuk melihat apa yang bisa dilakukan untuk semua orang. Sekarang di pihak Please sudah mengundurkan diri. Pembelian dan agen sementara diambil alih oleh Trista. Dia belum melakukan tindakan besar. Tapi aku rasa dia mungkin akan segera mengambil alih merek-merek lain kami. Mereka memiliki toko langsung, kondisi lebih menguntungkan daripada kami. Baru-baru ini kami bernegosiasi dengan produsen pewarna rambut untuk memperpanjang kontrak. Sudah lama bernegosiasi tapi belum bisa mencapai kesepakatan. Dalam bisnis tentu mereka ingin mencari agen dengan kondisi yang menguntungkan. Yang terpenting dalam bisnis adalah peluang dan kecepatan. Sekarang Pluto masih memiliki kartu as. Jadi kita harus mengambil risiko, mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif. Kamu benar, sudah saatnya kita tunjukkan kekuatan Pluto. Kakek kali ini akan sulit. Ada apa? Barusan kantor cabang telepon. Katanya ada tamu yang komplain di lebih dari 10 toko kami. Sampo, produk wanita dan popok. Semua kehabisan stok. Kenapa bisa begitu? Siapa yang jadi agen barangnya? Semua merek yang diwakili Pluto. Saya sudah tanya ke bagian gudang, katanya Pluto sudah 2 hari tidak mengirim barang. Saya akan telepon untuk menanyakan kenapa. Mereka bilang itu perintah atasan, tidak terlalu jelas. Mari kita lihat apa yang mereka rencanakan. Please, silakan duduk. Selamat siang Tuan Jiang. Pluto mana? Dia belum datang. Dia tidak enak badan, saya yang mewakili, silakan duduk. Kalau saya tidak salah ingat, ini anggur merah favoritmu dan tahunnya. Saya juga memesan daging kambing favoritmu. Saya tidak salah ingatkan. Hari ini kamu memanggil saya, bukan hanya untuk bernostalgia kan? Kenapa kamu berhenti memasok ke Please? Kalau karena masalah agen pasta gigi, lalu mengambil tindakan, balas dendam, tolong sampaikan ke Pluto. Begini tidak ada untungnya, bagi kedua belah pihak. Menghentikan pasokan adalah keputusan saya. Tapi sebenarnya saya juga tidak ingin, tapi di tahap ini. Kalau ingin menyelamatkan perusahaan kita harus mengambil risiko. Kamu bertindak sangat tidak bijaksana. Please punya 200 toko di Hong Kong. Hampir setengah dari omset bisnis kamu. Apa gunanya kamu menimbun begitu banyak barang? Tuan Jiang, sebenarnya perusahaan kami mewakili lebih dari 100 jenis produk. Menempati rak kamu juga tidak sedikit. Dan barang yang dijual di tempat kamu, semua yang paling laris, saya yakin. Kalau rak kosong pasti pelanggan akan komplain. Kamu bilang begitu berarti ingin putus hubungan dengan saya.
Kita tidak perlu berbicara lagi. Please, kami benar-benar punya niat baik. Kalau tidak, kami juga tidak akan repot-repot mengajak kamu makan. Bisnis yang paling penting adalah untung, bukan marah-marah. Tapi situasi sekarang, bahkan kamu sudah jadi agen juga, membuat kami tidak bisa bernapas. Kami tidak punya pilihan lain selain mengambil langkah ini. Oh ya, agen dan retail kamu. Layanan satu pintu sudah direncanakan dengan matang. Tapi yang terlihat bagus belum tentu berguna. Kamu akan membuat orang lain merasa identitas Please sangat membingungkan. Produsen tidak tahu apakah akan memperpanjang kontrak dengan Pluto. Pemasok tidak tahu apakah harus melanjutkan menyuplai ke Please. Situasinya sangat kacau. Semua orang mungkin benar-benar bingung. Justru akan menakuti mereka untuk beralih ke agen lain. Yang diuntungkan mungkin pihak ketiga. Kerang bertengkar, nelayan yang untung. Jika kita terus bertengkar seperti ini, pada akhirnya kita semua akan kalah. Bisnis seperti medan perang. Dalam perang yang paling penting adalah sekutu. Rugi uang itu hal kecil yang paling tidak saya inginkan. Adalah kehilangan teman ini. Saya wanita kecil yang tidak mengerti urusan bisnis. Saya hanya tahu selama bertahun-tahun ini, Please dan Pluto selalu bekerja sama dengan baik. Masih ingat saat perusahaan kita pertama kali berdiri? Semua berkat Anda yang sudah berpengalaman, sering memberi kami saran dan membimbing kami. Kami benar-benar belajar banyak hal, Please. Selama bertahun-tahun ini saya benar-benar menganggap Anda seperti paman. Please adalah perusahaan yang saya dirikan sendiri sudah 40 tahun. Dalam bisnis saya tidak pernah salah hitung. Tapi kali ini, saya meremehkan Anda wanita kecil ini. Saya benar-benar sudah tua. Jangan bilang begitu, Anda sangat berpengalaman. Kami masih banyak yang harus belajar dari Anda. Venus, Anda sangat pandai berbicara. Bagaimana saya bisa menolak Nona Hai? Apia Yang and katakan tadi sungut masuk akal. Please, jika juga menjadi agen memang agak berat. Saya harap bisa kembali bekerja sama dengan Pluto. Selamat datang, terima kasih, semoga kerjasama kita menyenangkan. Adik, sebenarnya pewarna rambut perusahaanmu. Ada begitu banyak warna, kenapa kamu tidak mencobanya sendiri? Link warna merah tua ini sangat cocok untukmu. Kamu bisa mengubah penampilan baru, berdandan lebih cantik. Kalahkan wanita itu, suamimu pasti akan menyesal. Kakak iparmu benar. Jika seorang wanita yang bercerai ingin membalas dendam, harus hidup lebih baik darinya. Kalian bicara apa? Sekarang hidupku sangat buruk ya? Tidak buruk kakak, tentu tidak buruk, tapi coba warnai rambutmu lebih cantik. Membuat dirimu senang juga bagus ya. Jangan bicara dulu, aku anggap diriku sedang berkunjung ke sini. Melihat bagaimana pelanggan menggunakan produk kita. Seperti ibu, dia suka menggunakan jari. Menyisir rambut, mungkin pelanggan lain akan suka menggunakan sisir. Tapi di antara banyak warna ini, kamu pikir mana yang cocok untukku? Kamu? Kamu muda dan tampan, tentu saja pakai warna coklat muda. Coklat keemasan cukup trendy, tapi ayah. Warna yang lebih gelap bisa menutupi rambut putih. Kamu mau warnain rambut jadi pirang? Warnain rambut pirang bisa merusak rambut ga? Cat rambut kami mengandung bahan perawatan rambut. Kalian pilih warna dulu. Warna coklat. Kenapa, Ling? Kok tiba-tiba muntah? Makan sesuatu yang salah ya? Aku hamil apa? Aku hamil, baru lihat laporan kemarin. Kamu hamil? Sudah berapa lama? Punya siapa? Punya Xiaoqi ya? Kurang lebih sebulan lebih. Dia tahu ga? Jangan terlalu tegang. Aku bisa urus sendiri ini. Oke, apapun keputusanmu. Mama juga dukung kamu, terima kasih. Ini bagus. Waktu lagi warnain rambutku kamu kabur cari mati ya? Jangan teriak-teriak, nanti takutin anak. Kakak hamil ya? Duduk dulu. Gimana? Sudah berapa lama? Oh ya. Sebulan lebih. Oke, nanti ada satu lagi anak yang temenin bayi main. Jadi rumah kita makin rame. Aku jadi kakek ya. Anak ini punya si brengsek itu ya? Ah, ngapain ngomong gitu, tentu punya dialah. Xiaoqi tahu belum? Kapan kamu bilang sama dia? Aku belum kepikiran soal itu. Gak boleh harus bilang sama dia. Dia bapaknya anak, harus bertanggung jawab. Kak, kamu gak tahu gimana bilang sama dia. Aku aja yang bilangin buat kamu. Kamu ketemu dia dulu, si brengsek itu sekarang.
Lagi asyik-asyiknya sama si bos cewek itu bisa ketemu dia ga? Gak apa-apa sebenarnya aku gak kepikiran. Pengen bapaknya anak ngapain? Anak ini punyaku aku bisa urus sendiri. Adik kalau kamu berencana urus anak sendiri, abang bantu ngurusin ya? Lagian aku udah jago ngurus bayi. Aku juga bisa bantu ngurusin biar kamu bisa tenang kerja. Terima kasih abang kakak ipar. Kenapa? Aku kan kakek masa gak ikutan. Aku juga mau ngurusin anak sama aku. Anak saudara mirip paman pasti, dia suka dekat denganku aku juga mau bawa dia. Kak barangnya berat banget udah kubilang aku yang bawa. Aku takut mereka nggak ngerti lebih baik aku jelasin ke mereka. Bro pinjam karyawanmu buat nyobain produk. Lo nggak keberatan kan? Kak kamu hamil harus hati-hati. Nggak apa-apa. Ling kamu hamil ya. Dulu waktu Hilda hamil, aku juga pernah masakin bubur ikan buat dia kamu cobain deh. Hati-hati panas kamu hamil semuanya harus hati-hati. Kamu beda sama dulu wajahmu juga lebih ramah. Beneran? Tapi Hilda nggak ngeliatnya begitu. Ngomong-ngomong Kikuan tahu nggak dia jadi ayah? Aku nggak mau kasih tahu dia ini juga. Kalian udah putus masa mau cuma karena anak. Lalu maksain buat balikan lagi. Aku rasa nggak apa-apa aku bisa besarin anak sendiri. Kalau ada apa-apa tanya mama sama Kak Hilda. Mereka punya pengalaman pasti bisa bantu aku. Nggak usah khawatir ada aku kalau perlu. Aku bisa jadi ayah titipan buat anak itu. Lo nggak kebanyakan mikir jadi ayah ya? Anakku aja lo incar. Aku beneran suka sama anak-anak aku sendiri nggak bisa punya anak. Jadi cuma bisa iri sama anak orang. Banyak hal di dunia ini kayak gitu. Kelihatannya jodoh tapi malah berpisah. Tapi kelihatannya beda banget malah bisa jadi satu. Ada juga yang nasibnya kayak bintang kesepian. Ditakdirkan buat hidup sendirian. Sebenarnya nggak ada yang nggak suka sama lo. Cuma ada yang takut terluka. Jadi nolak lo sampai lo keluar dari perusahaan. Maksud lo Hilda? Dia suka sama aku? Dia bilang langsung ke aku. Makan pelan-pelan aku duluan ya. Lo mau kemana? Ada yang bilang suka sama aku tentu aja harus ada tindakan. Siapa yang ngirim? Lo ngapain sih? Aku mau lihat sepatunya udah sampai belum. Sepatu itu lo yang ngirim? Awalnya aku mau ngirim 5 kali. Setiap tahun ngirim 1 tapi aku ubah pikiran. Kenapa? Karena aku nggak sabar. Kita udah buang terlalu banyak waktu. Karena kita saling suka. Kita nunggu apa lagi? Siapa bilang aku suka sama lo? Kalau kamu tidak mengaku berarti kamu berbohong. Atau Ling yang berbohong. Kamu salah paham aku tidak salah paham. Bahkan jika Ling tidak bilang. Mengapa kamu memaksa aku ke Shanghai? Karena kamu takut melihatku kamu ingin menghindariku. Karena kamu sadar kamu mencintaiku. Dan malam itu di rumah sakit aku sangat yakin. Kamu menyukaiku Hilda. Mengapa kamu masih menghindar? Kamu khawatir aku akan menyakitimu. Tapi tahukah kamu betapa aku mencintaimu? Aku pindah ke Please dengan membawa produk. Minai Babkin banyak masalah. Hanya ingin membalas dendam padamu. Aku sangat membencimu, karena ingin membuktikan padamu. Betapa aku mencintaimu. Kamu adalah wanita yang paling kucintai dalam hidupku. Jangan bicara lagi aku ingin bicara. Aku tahu aku tidak bisa memberikan janji apapun padamu. Tapi kamu juga tidak bisa memberikan janji apapun padaku kan? Tidak apa kita bisa jujur satu sama lain? Mengapa tidak bisa bersama, dan memberi kesempatan? Aku yakin kita bertiga.
bisa hidup bahagia. Aku senang kamu mau mengatakan itu padaku. Tapi sudah terlambat, kita tidak mungkin bersama. Kenapa? Waktu periksa terakhir aku menemukan benjolan di payudaraku. Kamu kena kanker payudara? Belum pasti. Harus periksa lagi besok, aku akan kontrol. Aku temani kamu. Nona, hai, saya sudah melakukan mamogram untukmu. Baru saja juga melakukan USG. Menemukan bayangan di dada kamu bukan kista, tapi tumor. Dokter, apakah itu kanker? Belum bisa dipastikan. Saya harus ambil sampel jaringan lagi. Kalau jinak berarti fibroma biasa. Tidak berpengaruh pada tubuh, tapi kalau tidak beruntung. Kalau ganas berarti kanker payudara. Siapa lagi yang tahu soal ini selain aku? Hanya kamu, aku bahkan tidak bilang ke Ida. Setiap orang punya banyak hal yang harus dihadapi. Aku juga tidak ingin semua orang khawatir karena aku. Kalau dipendam terus tidak sakit jadi sakit. Kadang memendam sendiri sangat melelahkan. Tenang, aku pasti akan menemanimu. Dulu waktu kamu melahirkan, aku juga temani kamu ke ruang bersalin.